Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai surat penugasan. Pertama-tama kepada yang terhormat, dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Pak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, dan juga kepada Pak Ferry Setia Maja, serta Ibu Ida Aristanti. Boleh next slide? Oke, selanjutnya anggota kelompok kami yaitu ada 3 orang. Saya sendiri Nesya Fatin, kemudian ada Ruth Damayanti, dan juga ada Salma Akila. Boleh next. Oke, selanjutnya itu ada pengertian dari surat penugasan itu sendiri, yaitu surat penugasan adalah jenis surat resmi yang dibuat dan juga dikeluarkan oleh pejabat instansi atau lembaga tertentu dengan tujuan menugaskan seorang pegawai atau karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini menurut Dwi Nagara Bintaro dan juga Suharyadi tahun 2020. Lalu juga ada menurut Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintahan. Menurutnya, surat tugas adalah naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan juga fungsinya. Boleh next slide? Selanjutnya itu ada tujuan surat penugasan. Tujuan dari surat penugasan adalah sebagai salah satu bukti legal dari penugasan seorang pejabat atas suatu pekerjaan sesuai dengan isi surat yang telah dibuat. Sehingga bukti tersebut kadangkala memberikan efek positif kepada pihak terkait untuk memberikan persetujuan. Lalu surat ini juga biasanya mencakup informasi tentang tugas yang diberikan, durasi penugasan juga serta juga tanggung jawab yang harus dijalankan. Contoh format umumnya tuh biasanya kayak ada identitas pengirim, identitas penerima, deskripsi tugas yang harus dilaksanakan, waktu dan tempat penugasan, tujuan penugasan, lalu juga yang terakhir tuh ada tanda tangan pengesahan. Boleh next slide? Selanjutnya itu ada fungsi surat dari penugasan. Di sini kurang lebih ada dua. Yang pertama itu sebagai lembar pengesahan yang formal, yang dimana surat penugasan ini dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang lebih tinggi dan ditujukan kepada pihak bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu dan dianggap sebagai lembar pengesahan yang formal. Lalu fungsi surat penugasan yang kedua yaitu untuk mempermudah proses kepentingan, yang dimana bisa mempermudah proses dalam kepentingan yang ada di institusi atau di lembaga yang dituju. Sehingga melalui peran inilah tak lain untuk mendeskripsikan betapa pentingnya surat yang telah dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Dan selanjutnya ada unsur-unsur dari surat penugasan. Yang pertama ada identitas pengirim, di mana umumnya identitas pengirim ini terdiri dari nama perusahaan atau instansi, jabatan pengirim, surat, terus juga ada alamat kantor, nomor telepon, dan juga surat. Yang kedua ada identitas penerima. Nah, identitas penerima ini terdiri dari nama lengkap penerima surat, jabatan, dan juga unit kerja. Yang ketiga ada perihal. Perihal ini menjelaskan secara singkat tentang isi atau tujuan, misalnya perihalnya surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya. Yang keempat ada isi surat. Nah, isi surat ini biasanya berisi tentang informasi atau tugas yang diberikan, di mana
Itu juga memberitahukan batas waktu pelaksanaan dan instruksi-instruksi lainnya yang perlu dipatuhi. Yang terakhir ada penutup. Pada bagian penutup ini, umumnya tuh berisi harapan agar tugas dapat diselesaikan secara maksimal, serta ucapan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Yaitu ada struktur dari surat penugasan. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat ini merupakan bagian paling atas surat yang menunjukkan logo, nama, alamat, telepon, dan email instansi agar penerima surat tahu surat ini dari mana. Lalu yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini itu tujuannya agar penerima surat tahu surat ini ditulis di mana dan kapan. Tempat dan tanggal surat ini juga penting untuk arsip dan bukti waktu. Yang ketiga ada nomor surat. Nomor surat ini seperti ID unik untuk surat agar mudah untuk mencari dan menghasilkan. Biasanya formatnya itu nomor urut, kode, bulan, pakai angka Romawi, dan tahun. Yang keempat ada lampiran. Lampiran ini untuk memberikan info kalau ada dokumen tambahan yang ikut dikirim. Jika tidak ada, bagian ini bisa dikosongkan. Yang kelima ada perihal. Perihal ini seperti judul surat. Perihal dapat membuat kita tahu inti dari surat agar penerima langsung paham. Lalu yang keenam ada alamat dalam. Bagian ini tuh yang menunjukkan surat ini ditujukan kepada siapa. Biasanya isinya itu ada nama, jabatan, instansi, dan alamat tujuan. Yang ketujuh ada salam pembuka, biasanya pakai dengan hormat. Lalu yang kedelapan ada isi surat. Isi surat ini terdiri dari alennya pembuka sebagai perkenalan dan alasan kita mengirim surat. Lalu ada alennya isi sebagai inti informasi. Lalu yang ketiga ada alennya penutup sebagai penutup yang sopan, biasanya ucapan terima kasih dan harapan. Lalu yang kesembilan ada salam penutup. Salam penutup ini biasanya pakai hormat kami. Lalu yang ke-10 ada tanda tangan dan nama penanggung jawab. Ini tujuannya untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas isi surat dan suratnya jadi resmi karena udah ditandatanganin. Lalu yang ke-11 ada inisial. Inisial ini adalah huruf awal nama pembuat konsep dan pengetik surat. Lalu yang ke-12 ada tembusan atau sisir. Kalau surat ini dikirim ke orang lain selain penerima utama, namanya akan dicantumkan di bagian tembusan ini, supaya yang berkepentingan juga tahu isi suratnya. Boleh di next. Berikut adalah contoh dari surat penugasan. Kumpulan pada materi hari ini yaitu surat penugasan merupakan dokumen resmi yang memiliki peran penting dalam memberikan instruksi. Surat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti legal, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang memastikan pemahaman yang seragam antara pemberi dan penerima tugas. Dengan demikian, keberadaan surat penugasan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu organisasi atau instansi, terutama dalam memberikan arahan dan memastikan tugas dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang kurang dimengerti dan juga ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk raise hand kepada teman-teman. Oke, di sini ada Mutia Rahma, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya ya,
Jadi pertanyaan saya tuh singkat aja, gimana sih prosedur revisi atau pembatalan surat penugasan dalam sistem digital? Apakah perlu dibuat surat penugasan baru atau cukup dengan memo elektronik? Apakah dimengerti pertanyaannya? Gitu. Dimengerti. Terima kasih banyak Mutia atas pertanyaannya. Mungkin nanti boleh dikirim di kolom chat aja ya. Oke. Selanjutnya ada Nadia Rizka dan juga Nindya. Boleh kepada Nadia Rizka dan juga Nindya menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih udah ngirim ke kolom chat. Kami dari kelompok 5 izin untuk diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Pertanyaannya itu yaitu bagaimana prosedur revisi atau pembatalan surat penugasan dalam sistem digital? Apakah perlu dibuat surat penugasan baru atau hanya cukup dengan memo elektronik? Jawaban dari kelompok kami yaitu biasanya kalau dalam sistem arsip digital, revisi ataupun pembatalan biasanya nggak dilakukan dengan mengedit dokumennya secara langsung gitu. Yang apalagi kalau udah terbit terus juga udah diarsipkan biasanya ini bertujuan untuk menjaga integritas, keaslian dan juga jejak audit dari dokumen tersebut. Lalu gimana caranya? Yaitu dengan membuat surat penugasan baru yang mencantumkan bahwa surat tersebut tuh menggantikan atau juga membatalkan surat dari sebelumnya. Yang dimana biasanya dalam isi surat itu ditambahkan keterangan kayak surat ini menggantikan surat penugasan nomor berapa atau tanggal berapa gitu. Nah, terus juga surat yang baru ini kemudian diberi nomor nomor surat baru dan didistribusikan melalui sistem, sementara surat lama yang sebelumnya yang salah itu ditandai sebagai yang tidak berlaku. Mungkin itu aja. Apakah? Sudah jelas, terima kasih banyak Kak Tin. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Nadia Rizka. Pertanyaannya itu, gimana caranya agar surat penugasan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat yang efektif untuk memastikan tugas berjalan lancar, terutama dalam situasi yang membutuhkan kerjasama lintas lembaga di Indonesia. Menurut kelompok kami, agar surat penugasan itu nggak cuma jadi formalitas doang, penting banget buat isinya itu jelas dan detail. Siapa yang ngelakuin apa, kapan, mana dan bareng siapa. Tambahin juga konteks atau tujuan tugasnya agar semua pihak tuh mengerti kenapa ini penting. Kalau kalau kerja sama lintas lembaga, pastiin semua instansi yang terlibat tuh dicantumin
plus kontak person atau PIC-nya. Sertakan juga ruang koordinasi kayak grup WA, terus rapat daring atau semacamnya. Jadi surat penugasan harus bisa jadi panduan kerja, bukan sekedar kertas. Apakah dijawab Nadia Rizka? Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin sekian presentasi dan juga tanya jawab dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang surat perintah. Boleh next. Nah, ada anggota kelompok kami. Pertama Muhammad Ilawan Pati, itu saya sendiri. Lalu ada rekan saya Pulau Abra dan juga Amelia Lesmana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama kita masuk ke pendahuluan. Surat perintah merupakan salah satu jenis surat resmi yang digunakan untuk memberikan arahan atau tugas kepada bawahan dalam suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Karena menjadi dasar untuk pelaksanaan tugas tertentu, surat ini memiliki kekuatan hukum dan administratif. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran operasional serta untuk membuat jelas siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu. Berikutnya, ciri-ciri surat perintah. Ciri-ciri dari surat perintah antara lain menggunakan bahasa formal dan jelas, mencantumkan identitas pemberi dan penerima perintah, serta memuat instruksi yang spesifik dan batas waktu pelaksanaannya. Selain itu, surat ini juga selalu ditandatangani oleh seseorang yang memiliki wewenang, sehingga sah digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah surat perintah. Jadi surat perintah ini sendiri memiliki beberapa jenis sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Yang pertama adalah surat perintah tugas atau SPT, yaitu surat yang digunakan untuk mendugaskan seseorang dalam melaksanakan kegiatan tertentu, baik di dalam ataupun di luar kantor. Yang kedua adalah surat perintah jalan (SPJ), biasanya diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian ada surat perintah kerja (SPK) yang secara umum digunakan dalam pelaksanaan proyek atau pekerjaan tertentu. Terakhir, terdapat juga surat perintah harian yang berisi instruksi tugas rutin dalam institusi seperti militer atau instansi pemerintah. Sorry, next. Oke, selanjutnya pembahasan surat SPT. Pertama, surat perintah tugas. Fungsinya memberikan tugas atau penugasan kepada seseorang pegawai atau karyawan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu atas nama instansi atau perusahaan. Isi umumnya nama jabatan yang diberi tugas, waktu dan tempat pelaksanaan. Contoh penggunaannya adalah penggunaan pegawai untuk menghadiri rapat, mengikuti pelatihan atau mengikuti inspeksi ke lapangan.
Lalu ada SPJ, surat perintah jalan, fungsinya memberikan izin dan mencatat perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai untuk kepentingan organisasi. Isi umumnya adalah nama pelaksana, tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta kendaraan yang digunakan. Contoh penggunaannya adalah perjalanan dinas dari Jakarta ke Surabaya untuk monitoring project. Lalu SPK, surat perintah kerja, fungsinya adalah perintah pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada pihak internal atau eksternal, misalnya vendor atau kontraktor. Isi umumnya adalah detail pekerjaan, waktu pelaksanaan, nilai pekerjaan jika ada, dan ketentuan pelaksanaan. Contoh penggunaannya ada di pemberian pekerjaan kepada kontraktor untuk pembangunan gedung atau perbaikan sistem IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada contoh surat perintah ya. Nah, contoh surat perintah ini ada sistematisnya dan mengikuti format resmi. Ada beberapa sistematis penting untuk surat perintah. Yang pertama itu seperti nomor surat, lalu identitas penerima tugas, dan isi perintahnya yang menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan. Masih belum? Tolong kembali slide sebelumnya. Nah, di sini ada dua contoh. Ada perbedaan signifikan ya antara dari dua contoh ini. Kalau untuk instansi seperti Polri dan TNI itu ada hal unik untuk surat perintah, mereka nggak punya kop surat. Kop suratnya, kalau yang di kanan kan ini ada, misalnya pemerintah Tanah Bambu ini, ada kop suratnya kan, ada logonya. Nah kalau untuk TNI Polri dia cuma ada logo, baru di atasnya semacam kop surat di kiri. Jadi sistematisnya beda sendiri. Oke, boleh next slide. Boleh next slide, tolong. Oke, lalu ada manfaat surat perintah ya. Surat perintah ini memiliki beberapa manfaat penting. Yang ini saya bagi tiga ya. Yang untuk pertama itu bentuk legalitas pelaksanaan tugas. Lalu itu memberikan kejelasan tanggung jawab. Nah, yang terakhir ini dokumen administratif. Yang dimaksud dengan dokumen administratif ini, surat perintah ini dapat diarsipkan dan bisa digunakan sebagai dasar penyusunan laporan kerja. Nah, jadi dengan demikian, surat perintah bukan hanya sekedar instruksi, melainkan juga alat pendukung tertib administrasi dalam organisasi. Oke, boleh next slide. Oke, kesimpulan ya. Surat perintah merupakan dokumen resmi yang berisi instruksi dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Kurang lebih ya seperti itu ya, simpelnya aja. Dan kalau jelasnya ya terdapat berbagai macam surat perintah yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu ada surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dan perjalanan dinas, lalu surat perintah pelaksanaan kegiatan yang masing-masing memiliki tujuan dan konteks penggunaan yang berbeda. Fungsi utama surat perintah adalah memberikan arahan yang jelas, menciptakan legalitas dalam organisasi dalam pelaksanaan tugas serta memastikan tanggung jawab yang terstruktur dalam organisasi. Dengan memahami surat perintah secara menyeluruh, kita dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tata kelola administrasi. Boleh next. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila yang mau bertanya, boleh raise hand. Boleh silakan Mutia Rahma untuk pertanyaannya. Baik, sebelumnya apresiasi dulu ya. Tadi presentasinya udah lumayan lengkap ya. Penjelasannya juga cepat juga. Em,
mau nanya aja sih, bisa nggak sih surat perintah itu dalam keadaan kayak darurat gitu atau mendesak itu dikeluarin secara lisan gitu, dan bagaimana pencatatannya dalam arsip digital? Apakah pertanyaan saya dapat dimengerti? Ya, baik, sudah jelas. Kami tampung dulu pertanyaannya. Baik semuanya, kami izin diskusi dulu untuk pertanyaan. Selanjutnya, Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mutia Rahma tadi ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kalau surat perintah itu langsung lewat mulut aja itu secara lisan, nggak tertulis? Nah, kalau surat perintah ini idealnya ya harus ada tertulis dengan supaya menjamin kejelasan dan ada yang tadi jelasin kejelasan dan legalitasnya dan supaya bisa diarsipkan untuk administratif. Namun, dalam kondisi mendesak nih, surat perintah itu dapat disampaikan secara lisan, yaitu ketika dalam situasi darurat atau operasional lapangan, jadi ketika kegiatan lapangan langsung. Nah, meskipun demikian, meskipun begitu ya, walaupun boleh lisan gitu, itu tetap harus ditulis juga nantinya supaya perintah itu bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi legal. Jadi bisa dijadikan surat resmi. Dan itu juga untuk membantu administratifnya. Jadi bisa disimpan kan, ada buktinya. Oke, begitu. Sudah jelas, terima kasih banyak, Udin. Oke, terima kasih Mutia. Saya kembalikan ke moderator. baik, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih buat yang udah hadir hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk PJ. Oke guys, bentar gue SS dulu. Boleh on cam kalau yang bisa. Oke, gue SS ya. Satu, dua, tiga. Dan makasih semuanya boleh